Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat berjumpa dengan Ibu di mata pelajaran Bahasa Sunda. Materi kali ini akan kita pelajari yaitu materi mengenai sajak. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi bentuk dan struktur teks, unsur, aspek kebahasaan, serta isi dan amanat sajak. Yang kedua, memahami bentuk dan struktur teks, unsur, aspek kebahasaan, serta isi dan amanat sajak. Sebelum masuki materi, terlebih dahulu mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perkara sajak. Apa sih sajak? Dina sastra Indonesia, anu disebut sajak teh sarua hartina jeung puisi. Ari dina sastra Sunda, puisi teh hartina lega pisan, ngawengku sababaraha jenis karya sastra. Pangunugeran kaasup di jerona sajak. Jadi dina sastra Sunda mah sajak teh merupakan bagian tina puisi. Dalam sastra Indonesia yang disebut sajak itu sama artinya dengan puisi. Tapi dalam sastra Sunda yang disebut puisi itu luas sekali artinya. Ada beberapa jenis karya sastra untuk terikat termasuk di dalamnya sajak. Jadi dalam sastra Sunda sajak itu merupakan bagian dari puisi. Puisi Sunda teh rea rupana, aya nu kagolong puisi heubeul jeung aya nu kagolong kana puisi anyar. Puisi heubeul aya nu ngawujud carita naratif, aya anu henteu ngawujud carita saperti rupa-rupa puisi mantra, jangjawokan, jampe asihan, sisindiran, syair, pupu. Anu kaasup kana puisi anyar nyaeta sajak. Jadi, puisi Sunda itu banyak jenisnya. Ada yang tergolong puisi lama atau buhun dan ada juga puisi anyar atau puisi baru. Dalam puisi lama atau heubeul dan buhun itu ada yang berbentuk cerita naratif seperti cerita pantun dan wawacan. Ada yang tidak berbentuk cerita seperti jenis-jenis puisi mantra, jangjawokan, jampe, asihan, sisindiran yang di dalamnya ada paparikan dan rakitan, syair atau pujian, dan ada juga pupu. Anu yang termasuk dalam puisi anyar atau puisi baru yaitu sajak. Jadi sajak itu merupakan puisi baru dan merupakan bagian dari puisi Sunda. Sajak nyaeta salah sahiji karya sastra Sunda anu direka dina wangun basa ugeran puisi. Sanajan ditulis dina wangun ugeran, tetela sajak mah teu pati kauger ku patokan-patokan jumlah engang saban pada lisan jeung jumlah pada lisan dina saban pada seperti pupu atau sisindiran. Jadi, sajak itu merupakan salah satu karya sastra Sunda yang direka atau ditulis dalam bentuk terikat seperti puisi. Walaupun ditulis dalam bentuk ukiran atau terikat, ternyata sajak itu tidak terlalu terikat dengan patokan-patokan jumlah suku kata pada setiap baris atau pada jumlah baris pada setiap bait seperti dalam pupu dan sisindiran. Pupu dan sisindiran akan dipelajari nanti ketika di kelas 8. Nah, untuk pupu dan sisindiran itu dia memiliki aturan yang tersendiri ya. Jadi kalau pupu dan sisindiran itu sudah ditentukan jumlah baris pada setiap baitnya atau jumlah suku kata atau engang dalam setiap barisnya. Tapi kalau saja tidak ya, tidak terlalu terikat seperti pupu dan sisindiran. Sajak teh jolna tina sastra deungeun, nyaeta pangaruh tina sastra Eropa. Eta karya teh asup jadi banda sastra Sunda ti mimiti tahun 1846. Pangarang Sunda anu naratas gelarna sajak nyaeta Ki Suees. Sajak itu munculnya dari sastra asing ya, dan merupakan pengaruh dari sastra Eropa. Karya sastra tersebut masuk ke sastra Sunda mulai tahun 1946, serta pengarang Sunda yang mempelopori lahirnya sajak yaitu Ki Suees. Unsur pangwangun sajak. Yang pertama ada tema. Tema dina karya sastra mah memang teu nembrak, tepati teu babari di teangan. Bakal muncul atau kapanggih saban urang rengse maca eta karya sastrana. Tema teh nyaeta inti pikiran atau puseur implengan pangarang. Jadi tema itu dalam karya sastra itu memang tidak terlihat ya begitu saja, tidak mudah untuk dicari juga. Dia bakal ketemu ketika kita sudah beres atau kita sudah selesai membaca karya tersebut.
tema itu merupakan inti atau pikiran dari suatu ide karya sastra ya. Yang kedua ada rasa. Rasa di dia nyokok karena rasa pangarang digambarkan dina karyana. Biasana nepi oge ka diri nu maca sabada tamat maca hiji karya sastrana. Rasa raket patalina jeung unsur emosi nu maca, sedih, ambek, bunga, jeung sajabana. Jadi rasa itu berkaitan dengan rasa pengarang yang digambarkan dalam karyanya. Biasanya kalau sesudah kita membaca karya tersebut, kita bisa merasakan adanya emosi yang mengalir ya, seperti kita bisa merasakan sedih, senang, marah, dan sebagainya. Yang ketiga ada nada. Nada erat kaitannya dengan gaya pengarang menuliskan karyana. Jadi raket patalina jeung gaya pengarang menuliskan karyana. Setiap pengarang itu memiliki ciri khas dalam menggunakan bahasa yang digunakannya, kalimah-kalimahnya, atau pilihan katanya ya. Jadi punya gayanya tersendiri itu nada ya. Yang terakhir amanat. Amanat teh nyaeta pesan atau rata-rata ti pengarang nu ditepikeun ngalibatan karyana pikeun nu maca. Ya, jadi amanat itu pesan dari pengarang yang disampaikan kepada pembaca melalui karyanya. Arti konotatif jeung denotatif. Nih, kita masuk di arti konotatif jeung denotatif. Kenapa sih kita mempelajari konotatif jeung denotatif? Karena ungkaran nu dipake dina sajak teh biasana konotatif atau merupakan arti injeman, arti pinjaman atau kiasan. Arti konotatif teh nyaeta arti anu teu langsung nuduhkeun barang nu dimaksud, tapi ngandung rasa atau tafsiran kana barang saja. Sebaliknya, arti denotatif nyaeta arti anu langsung nuduhkeun barang anu dimaksud. Jadi, arti konotatif dan denotatif itu kalau konotatif itu merupakan arti kiasan atau bukan arti sebenarnya dari kata tersebut, dia lebih kalau dalam bahasa Sunda itu dibaligirkeun. Ya, jadi dia itu arti kiasan atau arti pinjaman. Dalam bahasa Indonesia itu kiasan ya. Kalau arti denotatif, denotatif itu arti yang langsung menunjukkan kepada barang yang dimaksud. Dan di sini ada nih contohnya. Kalimat pertama, omonganana seukeut matak nyeri kana hate. Gitu. Dan kalimat kedua, diasah geura pesote sangkan seukeut. Di sini ada dua kata ya yang diulangi dalam di kalimat 1 dan 2 itu seukeut. Yang pertama, omonganana seukeut matak nyeri kana hate. Omongannya tajam, membuat sakit hati. Yang kedua, diasah geura pesote sangkan seukeut. Jadi di sini diasah geura pesote sangkan seukeut. Jadi supaya pisau itu tajam ya. Omonganana seukeut matak nyeri hate. Seukeut di sini merupakan arti konotatif atau kiasan, bukan arti sebenarnya ya. Kan kita tidak bisa melihat kalau omongan seseorang itu tajam, tapi hati kita bisa merasakan, oh dia pembicaranya tajam ya, membuat perasaan saya sakit hati. Berarti kalau menggunakan kata konotatif atau kiasan itu omonganana seukeut matak nyeri hate. Kalau di sini diasah geura pesote sangkan seukeut ini artinya arti denotatif atau sebenarnya. Jadi sangkan si pisau itu tajam harus diasah kalau bahasa Sundanya ya. Jadi pisau itu kan ada tajam, ada tumpul. Jadi ini sebenarnya. Jadi pisau itu tajam, tapi yang pertama omongan yang tajam. Kalimat pertama itu yang dimaksud tajam itu omongan atau pembicaraan seseorang. Tapi kita kan tidak bisa melihat setajam apa sih pembicaraannya atau omongannya. Kalau yang bisa merasakan itu hati kita ya. Jadi itu disebut arti konotatif atau kiasan. Jadi kalau konotatif itu tidak sebenarnya atau kiasan, jadi harus ditafsirkan dulu. Kalau denotatif itu arti sebenarnya dari suatu barang tersebut ya. Nah, barangkali itu saja materi pada kesempatan kali ini. Tetap jaga kesehatan ya. Ibu tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.